Udah. Dengar leksiko. Tes. Udah live itu. Sudah live. Oke. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Koko Beben dan sebelahku ada Belly di konten Bintang Podcast. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang lagi hangat dan juga sangat menarik ya, terutama di Indonesia. Slogannya hilang apa? Apa tuh? Di konten ini Di konten satu pemikiran. Oh ya, di konten ini buat yang nonton dan juga buat yang sudah subscribe, buat yang like, harus buat yang satu pemikiran dengan kita. Jadi buat yang nggak satu pemikiran juga nggak apa-apa. Yang penting kalian nggak usah marah, nggak usah bacot-bacot di sini. Jadi apa yang mau kita bahas hari ini? Jadi sebuah kita konten ya. Iya, Sebuah konten yang lagi viral, terutama di Indonesia, masyarakat mayoritas yang ada di Indonesia, yaitu dari YouTuber, seorang pendeta, yaitu Joseph Paul Zhang. Dimana Joseph Paul Zhang ini mengupload sebuah konten yang dikategorikan sebagai penghinaan terhadap salah satu agama di Indonesia, yaitu Islam. Nah, menurut Billy bagaimana? Sebelum kita ngomongin pendapat itu, kita langsung cek dulu videonya. Kita cek dulu videonya. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang lo. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lo 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan, jadi kan 5 juta. Bahkan 3 akan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda, ya. Saya kasih 1 laporan 1 juta, jadi 5 laporan 5 juta. Gua kasih lo. Haleluya, Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Rahayu. Shalom yang ada di Afrika, di Rusia, yang ada di Amerika, di Kanada. Ya, Amerika sudah masuk, karena yang ada di New Zealand, di Australia. Shalom semua, Rahayu. Yang ada di Kamboja, Pak Joko Kris. Juga yang ada di Thailand, yang ada di Korea. Luar biasa ya. Kita rombongan para nabi internasional. Tadi yang dari Kamboja mau mendaftar nomor 29, saya suruh ambil nomor yang bagian dia ngomong Nabi ke berapa tadi? 26. Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa. Tadi intro. Jadi intinya yang Paul Zhang tadi itu ngomongin masalah dia mengaku sebagai Nabi ke-26. Dia mengaku sebagai, bukan mengaku sih sebenarnya. Ini kalau aku lihat sih kayaknya si Pak Joseph Paul Zhang ini bukan mengaku sebagai nabi lebih tepatnya, tapi dia kayak kayak ngejok gitu, kayak ini gue misalnya, ini gue Superman kayak gitu. Bukannya mengaku kalau Nabi ke-26 kalau aku pribadi ngelihatnya ya. Terus yang jadi permasalahan adalah selain dia mengaku Nabi ke-26, dia juga bilang bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang cabul atau cabulullah. Iya. Mungkin itu yang lebih ekstrim daripada dia mengaku Nabi sebagai Nabi yang ke-26. Sebenarnya cek ini nih maksudnya begini. Cek ini itu begini. Ya. Nah, jadi begini kok. Sebenarnya kalau misalnya Joseph Paul Zhang ini yang dia bilangnya itu dia sebagai Nabi ke-26, sebenarnya kalau secara pribadi aku sendiri itu tidak tersinggung kok. Karena kalau Paul Zhang ini kalau kita misalnya konteksnya bercanda, pasti
itu reaksi yang ngomong ini pasti gilo ini wong ini kan, pasti kan. Kalau misalnya kita nengok wong luar lah misalnya, wong luar yang mengaku sebagai Nabi Muhammad, pasti kalau dalam pikiran kita pasti wong ini gilo pasti. Itu basic sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang ngomong cabululo tadi, nah itu mungkin bisa bikin wong ini memang bisa bikin wong tersinggung, karena itu kan sudah klasifikasi sebagai menghina. Tapi kalau dia ngeklaim diri dia dewa itu sebenarnya tidak masalah sebenarnya, karena itu kan pribadi masing-masing dia ngeklaim itu. Dia pribadi masing-masing dia ngeklaim ini. Masalahnya yang mengakui siapa. Nah itu permasalahannya. Permasalahan di sini ini, kalau misalnya kita nganggap dia sebagai serius ya memang ini kita marah memang. Tapi kalau misalnya nganggap dia ini wong ini buyan, wong ini misalnya cuma bercanda, pasti sudah dia tenang. Antara dia nih ngomongnya lucu atau ya sudah wong ini lolo, ya itu baik sih. Terus sebenarnya kalau yang tadi itu tidak bisa diklasifikasi sebagai penistaan. Menurut pribadi masing-masing. Disclaimer dulu, ini menurut ini pribadi masing-masing. Misalnya kalau misalnya ada salah, misalnya kalau ada yang menurut mereka itu salah dan juga itu adalah sebuah penghinaan, itu berarti menurut mereka kan. Ya, bisa komen juga di bawah. Karena ini kan kita belum ada pembuktian kan. Ya, belum ada pembuktian. Terus juga ini kalau yang bisa diklasifikasikan sebagai penistaan agama itu yang kata-kata cabululo tadi. Itu menurut Belly kan. Iya. Ya sama, menurut aku juga sebenarnya yang klaim secara sepihak itu tidak bisa dikategorikan sebagai suatu penghinaan kalau menurut aku pribadi. Dan juga mengaku sebagai Nabi ke-26 itu juga kalau dilihat secara garis besarnya, kalau aku pribadi nih ya, sekali lagi itu juga tidak termasuk dalam penghinaan karena itu klaim sepihak. Kecuali nih ada para pengikutnya atau ada yang mengakuinya yang kemudian akan menimbulkan jadi suatu aliran sesat atau ajaran sesat kan, yang ada Nabi ke-26, ada ajaran zaman sekarang yang ada Nabi ke-26, nah berarti ada pengikutnya, nah berarti itu baru ajaran sesat. Tapi kan kalau ini kan hanya klaim sepihak, kayak dia bilang gue Superman, gue Batman misalnya kan, kayak gitu kan. Nah menurut aku sih itu bukan suatu penghinaan, tapi yang kayak Berry tadi bilang, yang dia bilang Nabi Muhammad yang cabul tadi, nah itu ya itu bisa dikategorikan sebagai penghinaan karena pasti banyak mayoritas agama Islam yang merasa merasa kecewa atau merasa marah dengan kata-kata yang seperti itu. Nah menurut Belly, kenapa Joseph Paul Chang ini mengatakan Nabi Muhammad Nabi yang cabul? Mungkin ada alasan tertentu, dan menurut Belly apa alasannya? Ini kan videonya cuma sepotong ya. Kita tadi itu melihat video ini sepotong dan tidak full. Jadi kita nggak terlalu tahu kan maksud dan konteks dari tujuan video ini. Tapi yang bisa disimpulkan mungkin dia ini merasa kesal. Ya, merasa kesal dengan mungkin ininya pengalaman dia semasa dia masih di Indonesia. Ini kan Paul Zhang ini kan sekarang lagi di Jerman kan. Menurut di berita itu mungkin berdasarkan pengalaman dia yang sewaktu dia ada di Indonesia mungkin. Nah, mungkin kita bisa lihat secara sosial mungkin lingkungan sosial kita kan kita sudah tahu lah dewe kan kayak mana. Mungkin ada videonya yang Paul Chang lagi mau klarifikasi atau mau bercerita tentang. Iya. Setelah video ini ada video selanjutnya ya. Oke. Kita lihat. Sekarang saya dilaporin ke polisi kan, dan memang saya suruh laporin polisi, ya kan. Terus semua bersorak-sorai bilangnya saya menista agama kan. Ini kan sebenarnya kan kalian masuk jebakan Batman. Yang di Jerman jauh-jauh kalian kejar sampai hebohnya begitu minta ampun. Yang di depan mata kalian Yahya Waloni sama Abdul Somad enak-enak aja, ya kan? Mau alasan apapun, ya kan? Itu kan hal-hal yang begini ini
suara kenabian. Ini pancingan saya buat kalian. Kalian masuk jebakan Batman. Ya kan? Mengapa Yahya Waloni yang sudah begitu nantang, kan nantang negara juga kan? Saya nggak nantang Jokowi. Saya memang mengkritik Jokowi, tetapi kita tidak pernah nantang Jokowi. Itu ustadz yang bilang penggal kepala Jokowi, ya kan semua masih tenang-tenang aja, masih bebas-bebas aja. Ya kan? Yang penting jangan nyenggol NU deh katanya kan. Begitu nyenggol NU pokoknya habis kan. Coba ustadz masuk kenapa? Bukan menista agama Kristen, padahal dihadap semua mulut mereka itu menista Kristen. Ya kan? Tetapi mereka kan gara-gara mengkritik NU kayak si khusus apa kemarin yang ustadz LGBT itu yang mati di penjara itu kan. Itu kan gara-gara nyenggol orang NU. Berarti kan ada yang salah. Oh, NU apa ini NU nih? Berarti negara kita punya NU dong. Iya kan? Ya, kan sudah bilang, di mana nih Banser ketika gereja-gereja ditutup? Kan nggak ada kan? Iya kan? Jangan-jangan cuma kan dicoba kan? Cuman kan dicoba, kemarin pakai jubah FPI, terus sekarang pakai jubah Banser. Mana Banser waktu gereja ditutup? Nah, sekarang ini lagi di Jombang. Jombang itu kan basisnya NU. Banser kemana coba? Ayo, di Jombang itu. Jadi saya ngomong itu semua fakta semua. Jadi kalau saya menganggap Islam itu begitu jelek, itu adalah akibat dari kalian sendiri. Dan itu hak saya untuk ngomong di sini. Saya punya hak untuk ngomong. Loh. Dan apa yang saya omongkan ini dilindungi oleh undang-undang di negara ini. Dalam ini ya, namanya Freedom to Speech artikel. Nah, kalian masuk jebakan Batman. Yang dari Jerman kalian sampai bela-belain pakai Interpol, ya kan? Kalian mau pulangin Habib Rizik aja nggak pulang-pulang kan? Tapi dia akhirnya pulang sendiri kan? Lucu kan? Sama juga dengan kejadiannya si siapa itu? Buya Waloni, Abdul Somad, dan ustadz-ustadz yang lain, termasuk Molaf Center, Irina Handono, yang mau kita sampai orangnya mampus lah itu kan? Aman-aman aja. Dani Christian itu sudah DPO Cirebon, Molaf Center. Aman-aman aja. Kenapa? Harus tanya. Ada yang salah dengan negara Indonesia, ya kan? Dan ketika saya dengan bebasnya menyuarakan di sini, kalian ketakutan semua. Saya nantang polisi, oh enggak, saya kan nggak nantang polisi, saya kan nantang sama kalian. Bisa nggak ngelaporin karena ini kejadiannya Amir Al-Qadri 5 tahun yang lalu ngancam-ngancam saya mau lapor polisi. Haikal Hasan mau ke rumah saya kan, ya Haikal Hasan ke rumah saya beneran kan, tapi saya udah berangkat kan, udah pergi kan. Beneran kan, saya nggak bohong kan, orang Islam nyampe ke rumah saya kan Haikal Hasan yang bilang kan, saya nggak main-main kan. Rumah saudara Papau disantronin di Salatiga. Saya lihat di TV. Ya pokoknya itu kejadian itu si Haikal Hasan itu yang dulu ya kan, si Haikal Hasan itu ya kan. Jadi saya nggak bohongan, si Haikal Hasan itu benar-benar kan Haikal Hasan sendiri yang bilang udah nyampe rumah saya kan. Saya bilang orang Islam sampai saya udah pergi pas orang Islam nyampe di rumah saya. Haikal Hasan kan memang di Jitu News itu loh, Haikal Hasan itu bilang gua udah pergi tuh, banyak Paulnya udah pergi, udah berangkat waktu itu. Dan mereka biadab loh Papau. Kalau misalnya Papau nggak dapet, saudara-saudara Papau katanya yang bakal dikerjain. Ini kan biadab kan. Nah kalau di Eropa itu hukum pengancaman, itu ada terorisme. Apalagi kalau sudah masalah agama terus ada pengancaman, itu jelas masuk ke dalam ranah terorisme. Nah sayang hukumnya Indonesia dengan Eropa berbeda. Hukumnya Indonesia itu adalah hukum untuk minoritas. Kalau hukumnya Eropa, hukum yang melindungi segenap bangsa Eropa, orang-orang yang tinggal di sana dan rakyatnya walaupun dia minoritas. Itu benar-benar dilindungi benar. Nah, hukum di Indonesia tidak melindungi minoritas, tapi melindungi kepentingan mayoritas. Balik lagi, penguasanya siapa? 9 menit lagi. Ya kan? Habis kan? Atau yang mau berkuasa siapa? Nah, masalah ini kan kenapa saya cuma ngomong hal sepotong begitu bisa begitu viral? Yang dulu-dulu kenapa nggak diviralin? Kenapa nggak dilaporin polisi yang dulu-dulu? Kenapa baru yang itu tadi dilaporin? Nah, kan berarti ada yang salah kan? Karena apa? Kepentingannya ini mau kampanye, dia mau goyang Jokowi juga, ya kan? Banyak laporinnya Kristen pula. Jadi kompleks sekali. Kompleks sekali. Iya, dari dulu. Oke, jadi balik lagi ke video dia yang pertama ya, bukan yang ini maksudnya. Tadi kita ada yang kurang. Dia kan Paul Chang ini kan bilang katanya bagi netizen kalau bisa
dilihat kembali video yang pertama itu, dia bilang bagi netizen yang bisa menangkap dia, memasukkan dia ke penjara, dia akan kasih duit katanya 1 juta. Nah, ada 5 orang katanya biar 5 juta. Nah, itu memang benar katanya buat para netizen. Dia bukan nantangin polisi, karena yang dia bilang tadi itu memang untuk para netizen yang bisa nangkap dia kasih uang 1 juta katanya. Berarti dia memang dari awal tidak istilahnya menyenggol polisi. Tapi kan akhirnya ada yang melaporkan dia, ada yang menyampaikan laporan ke polisi untuk menangkap Paul Chang ini. Lalu yang di video yang barusan tadi dia bilang kok dia yang ada di Jerman, yang katanya ada di Jerman, tapi kan dia nggak mau bilang apakah dia benar-benar ada di Jerman atau di negara lain. Di negara lain kan, tapi dari media bilangnya dia sedang berada di Jerman. Nah, kok yang ada di Jerman dikejar-kejar, terus yang ada di Indonesia sendiri yang suka menista agama Kristen, agama minoritas, itu masih aman-aman saja. Menurut Belly bagaimana? Beberapa pernyataannya sebenarnya gimana ya? Ini disclaimer dulu. Sebenarnya kalau Joseph Paul Zhang ini kalau misalnya dalam hukum Indonesia sepertinya memang menistakan agama. Tapi di dalam kata-katanya yang dia sebenarnya, kalau dalam kata-kata yang dia bilang tadi yang cabulolo itu mungkin itu sangat menistakan itu. Ya mungkin dari segala, walaupun kayaknya dari seluruh agama, kayak misalnya kalau ada tokoh-tokoh agama yang misalnya dihina itu pasti memang penistaan agama. Tapi alasan dibalik ini sebenarnya kata-katanya itu ada separuhnya benar sebenarnya. Ya mungkin maksud dan tujuan dari Joseph Paul Chang ini adalah maksudnya menyuarakan suara minoritas mungkin ya. Tapi, kayak ini kok, dia tuh menyuarakan suara minoritas, tapi cara yang dia bilang nabi inilah nabi itu sebenarnya salah. Jadi sebenarnya kalau kita bilang misalnya Paul Zhang ini alasannya baik atau membantu kalangan minoritas, tapi caranya salah. Dengan cara yang salah. Terus yang katanya yang siapa Ustadz yang ada di Indonesia ini kenapa belum biasa-biasa saja? Ya sebenarnya benar. Sebenarnya benar ya. Mungkin karena proses hukum penistaan agama itu adalah proses yang harus dilaporkan. Iya. Sebenarnya kita juga sudah pernah nonton kan? Kita sudah pernah nonton acara yang di TV One. Itu di situ kan kita lihat di situ ada wakil MUI yang katanya misalnya kalau ada yang ustadz atau siapapun yang berceramah berceramah itu yang misalnya di luar koridor lah, di luar koridor terus mengucapkan kata-kata kasar, itu bisa dilaporkan katanya. Mungkin alasan mereka ini belum ditangkap ini karena belum ada yang melapor, atau misalnya kalau ada pun yang melapor pasti takutnya kriminalisasi ulama. Iya. Ulama, ya. Karena kebanyakan memang dari minoritas agama Kristen, Hindu, Buddha, dan yang Konghucu dan yang lainnya yang diakui di Indonesia ini memang kebanyakan diam. Kalau ada kata-kata yang menista agama mereka, mungkin karena mereka juga menganggap semua proses pengaduan ke polisi itu percuma atau bagaimana, mungkin kan kita nggak tahu kan. Ada pengalaman pribadi mungkin dari mereka, mungkin pasti mereka menurut aku mereka sudah pernah ada pasti laporan, tapi tidak sampai ke media dan juga tidak menjadi hot topic. Karena mereka ini minoritas kok. Jadi kalau misalnya minoritas berarti orangnya sedikit. Dan juga ngomongin masalah ustadz yang misalnya melontarkan kata-kata kasar atau penistaan agama atau segala macamnya itu,
ada beberapa yang ketangkep. Ya, Nah, ada. contohnya yang Bin Smith, Bin Smith, Habib, ya, ya, dan yang paling baru ini Rizik Syihab. Rizik Syihab. Tapi Rizik Syihab kalau untuk sekarang yang aku tahu yang dibahas ini masalah yang keramaian, Iya. bukan masalah Masalah keramaian. bukan masalah penghinaan. Dia kan banyak kan kasusnya kalau dicari di Google itu banyak beberapa kasus dari Habib Rizik. Ada juga yang penistaan agama, Ada salah satunya menistakan agama Islam. Kristen yang dia bilang Yesus itu dilahirkan bidannya di mana? Bidannya siapa? Bidannya siapa? Ya. Mungkin ya balik lagi ke Joseph Paul Chang ini, dimana sebenarnya dia ini mau menyuarakan buat minoritas nih, kok mau diem aja, sedang buat kepada negara mungkin ya, kepada pemerintahan, kok orang-orang yang ustadz-ustadz yang menghina agama Kristen kok ini didiamkan, kok dia yang di Jerman dikejar-kejar, sampai ada kabarnya pemerintah Indonesia atau kepolisian, dari pihak kepolisian Interpol mau minta tolong ke Perancis ya untuk menerbitkan red notice. Padahal yang kita tahu adalah dari pihak Perancis, presidennya kalau nggak salah itu beberapa waktu yang lalu pernah ada juga terlibat kasus penistaan agama Islam dan tidak diproses oleh Interpol. Kenapa? Karena dia warga negara Prancis. Iya. Enggak, maksudnya kok kita yang ini Joseph Paul Zhang ini yang bermasalah dalam penistaan agama Islam, kita minta red notice-nya ke pihak Prancis yang juga presidennya pernah ada kasus penistaan terhadap Islam. Itu kan kayaknya lucu jadi. Ya, jadi penistaan of my penista is my friend, itu. Ya, jadi agak aneh lah. Terus juga kalau misalnya memang Joseph ini sudah bukan warga negara Indonesia, berarti proses hukumnya juga mungkin menurut aku sih agak susah ya, menurut aku pribadi ya. Untuk apalagi kalau dilihat dari videonya yang sebenarnya tidak semua full video ya dia menista, hanya bagian-bagian yang kata-kata yang cabul itu tuh mungkin kayak kata apa, karena dia kesal mungkin, karena dia kesal, tapi kan memang kata-katanya itu kan memang tidak pantas itu yang untuk dikeluarkan, seperti yang tadi cabulullah tadi. Dan ini kan kayak yang video kedua ini semacam kayak video klarifikasi kan, misalnya dia menghina gitu kan, udah menghina dan dia klarifikasi, nah kan sebenarnya kemarin itu saya ngetes loh, itu sebenarnya bisa juga diakalin itu gitu. Video 2 itu tuh mengklarifikasi karena dia mau mengakalin kita untuk mengetes kita, apakah dia ini bakal dicari atau bakal ya pokoknya dicari oleh netizen ini yang dia bilang di video pertama. Mungkin dari pernyataan dia yang terkesan apa ya, terkesan kasar itu karena pengalaman pribadi dia yang dia bilang pernah kan ada di mana itu aku lihat dia pernah bilang kalau semasa kecil dia itu sering dibully, sering dikatai Cina karena dia Cina, dia Kristen, double standar double standar minoritas di Indonesia. Pernah juga aku pernah terdengar kalau katanya orang tuanya itu juga pernah hampir dibunuh karena minoritas kan. Jadi mungkin sekarang ini waktunya dia balas dendam, dalam tanda kutip balas dendam, karena ya dia tidak berada di Indonesia. Yang jadi permasalahan banyak orang di Indonesia adalah bagaimana kaum minoritas lainnya menghadapi image jelek yang dikarenakan oleh Joseph ini. Yang tadinya diam-diam ya, yang tadinya diam-diam aman tentram karena ada Joseph ini, jadi Joseph ini sebagai melambangkan orang-orang minoritas kok. Yang tadinya kan orang Kristen ini kan kalau misalnya dalam tanda kutip itu misalnya diganggu lah kan, dia kan
diam saja. Hmm. Ya, sesuai dengan apa konsep dari Kristen itu tuh Atau mengasihi ya. Nah, Mengasihi. atau kebalikannya yang tadi Islam sama Kristen tetanggaan rukun-rukun, gara-gara ada isu ini jadi ada berantem mungkin kan, ada sedikit tidak enak, padahal tetangga yang awalnya tadi baik-baikan antara Kristen dengan Islam, gara-gara isu ini jadi ada masalah. Tapi sebenarnya kan Yosef ini tidak mewakili agama dia, agama Kristen, dan juga tidak mewakili khas Tionghoa Kristen minoritas yang ada di Indonesia. Jadi ini sebenarnya pure murni kata-kata dia saja yang kasar. Dia tidak mewakili. Banyak juga orang-orang Tionghoa Kristen Indonesia yang tidak sependapat dengan pernyataan dari Yosef ini, begitu kan. Tapi ada juga yang menilainya biasa saja. Itu termasuk aku juga sebenarnya biasa saja. Ya, disclaimer lagi ya, ini menurut aku pribadi ya, ini biasa saja. Sebenarnya kita tidak mendukung ya Paul Zhang ini untuk melakukan seperti ini. Iya, tidak mendukung, tapi untuk emosi yang berlebihan juga tidak. Iya, karena itu apa ya, misalnya kalau kata-kata yang tadi itu memang menistakan agama. Pokoknya kayaknya ini memang penistaan agama ya mungkin. Ya, penistaan agama. Tapi karena dia ada di luar negeri pertama ya, terus juga kewarganegaraannya juga masih kita belum tahu apakah Indonesia atau bukan. Karena kalau misalnya dia bukan warga negara Indonesia, warga negara asing, dia tidak bisa ditangkap. Iya. Terus juga banyak warga negara asing yang sebenarnya secara tidak langsung tidak suka dengan agama Islam, ada yang menista, bahkan ada yang membuli orang-orang Islam yang ada di negara lain, dan itu tidak bisa kita diproses di Indonesia dengan hukum Indonesia karena hukum di setiap negara itu berbeda. Nah, apa yang terjadi pada kasusnya Paul Chang ini sama seperti yang kemarin, yang balik lagi ke Presiden Prancis kemarin kan, yang ada juga terlibat kasus penistaan agama, dan nggak mungkin Indonesia memenjarakan presiden dari Prancis. Bukan presiden, perdana menteri. Dan apa yang dilakukan oleh orang Indonesia ketika perdana menteri Prancis menistakan agama, membanet seluruh barang-barang Prancis termasuk Aqua. Tapi kalau di Palembang ini Aqua nggak terlalu populer kok. Yang populer itu Aira atau merek Indomaret yang paling murah. Tapi ngomongin masalah pengalaman dia waktu kecil dibully lah segala macam lah, sebenarnya nggak cuman dia seorang yang sebenarnya dibully. Ya, tapi begini, yang punya pengalaman itu mungkin bisa sependapat dengan Yosef, mungkin ya, mungkin bisa sependapat karena dia merasakan hal yang sama. Jadi satu pengalaman gitu, satu ide lah. Tapi sebenarnya kalau ngomongin masalah bully kok, atau masalah ras atau agama, aku sendiri pernah dibully. Dulu waktu SD itu ingat sekali, pada saat dulu kan waktu SD kan sekolahnya di madrasah, murid pindahan gitu, murid pindahan dari sekolah swasta. Nah, pada saat pertama sekali di madrasah itu aku nih kok belum pernah tahu yang namanya ikro. Iya, ikro. Nah, dulu di situ kadang sering dibully, sering bully itu berdasarkan ras. Jadi di sini nih padahal Belly tidak terlalu terlihat seperti orang Cina kan, padahal keturunan Cina. Tapi ini ngomongnya bahasa Palembang saja biar jelas ya. Nah, jadi waktu ini sekolah madrasah itu dulu kan tidak becak sekarang. Dulu tuh masih putih lah, pokoknya kayak Chinese nian memang. Nah, dulu tuh galak dikatoi oleh teman-teman di sekolah. Dulu tuh SD kelas 1 di situ kan, teman-teman sekolah olehnya kulitnya beda kan, berdasar ke sama lah kayak mungkin kan dialami dengan kaum minoritas lainnya, misalnya kalau bergaul sama wong-wong yang pribumi. Nah, di situ tuh
galak ngatoi berdasar ke kulit. Nah, Hmm. dan bahkan Hmm. guru ustazah yang ada di sekolah tersebut juga heran Hmm. kok ada wong ras Cino beragama Islam. Hmm. Nah, Saat itu. iya tapi kalau waktu kecil itu pada saat itu ya kita masih kecil dak tahu kan Hmm. apa yang itu yang apa yang ustazah itu rasakan kan. Hmm. Tapi kalau sudah besar ini alang kelolonya aja itu. Hmm. Ya, sebenarnya sih ras sama agama itu kan memang ini memang apa memang ada sama sikap wong, tapi sebenarnya itu pisah sebenarnya. Kalau wongnya itu Cino ya bisa Islam sebenarnya. Islam juga bisa Cino. Nah, pada saat bergabung sama wong yang kaum yang mayoritas, yang wong pribumi, kadang dikatoi berdasar ke ras. Nah, sedangkan kalau berkawan dengan sesama ras, sesama Cino, dikatoi karena agama Islam. Nah, sebenarnya aku sendiri itu sudah merasakan dua sebenarnya. Dua apa double standar, ialah berdasarkan ras dan berdasarkan agama. Udah? Ya, sama gitu. Sama sih, aku juga waktu masih kecil juga suka dibully, walaupun sekolahnya di sekolah Kristen ya, dan juga kebanyakan yang sekolah Kristen kan kebanyakan orang Cina kan, orang minoritas. Tapi kan di situ waktu itu kan aku tahunya kan aku agama Islam kan, jadi mungkin ada juga sedikit orang-orang yang aneh, kok Cina kok agamanya Islam. Itu sudah sering aku waktu masih sekolah juga sering dibully. Terus juga waktu di luar sekolah ya, waktu masih kecil aku waktu di jalan juga pernah diludahi. Jadi yang ludahi mantok dumulik dah. Jadi anak itu lagi naik sepeda kan, aku jalan di pinggir kan, tiba-tiba dia noleh gini, langsung diludahi. Mungkin waktu itu kan tinggalnya kan di lingkungan yang banyak orang-orang yang kayaknya masih suka ngebully orang-orang minoritas kan di situ, orang-orang Cina, karena waktu itu kita tinggalnya kan memang lingkungannya tidak banyak orang-orang Cina kayak gitu kan. Jadi pernah sempat juga diludahi gitu. Terus banyak lah di sekolah juga pernah, sudah lupa sih, sudah lama soalnya. Jadi, dan juga aku juga pernah ingat waktu SMP dilemparin es soya. Iya, yang plastik itu atau batu es dilempari dari mobil. Kalau tidak sengaja. Iya, kenal memang orang sekelas gitu. Jadi balik lagi dengan kasus ini, kalau aku pribadi sih menganggapnya kita tidak usah menganggapnya lebih dari ini. Jangan terlalu emosional lah. Jangan menanggapi hal ini dengan emosi. Kita harus berpikir dengan jernih. Sebenarnya orang ini kenapa, apa yang dikatakannya, dia warga negara apa, tinggalnya di mana, itu latar belakang yang seperti itu harus kita pahami juga. Karena latar belakang itu kan bisa membentuk orang tersebut. Dia kecilnya gimana, suka dibully, sekarang dia tinggalnya di mana, pergaulannya dengan siapa, apalagi dia seorang pendeta. Dan juga dia pernah bilang bahwa apa yang dikatakannya itu adalah berdasarkan dari ajaran dia. Ajaran dia bilang tidak ada di agama Kristen itu Nabi ke-25, 24, 23 itu tidak ada. Apalagi kalau dia sampai mengaku Nabi ke-26, itu kan jadi istilahnya dalam agama dia itu kan jadi joke, bercanda. Karena dalam ajaran dia tidak ada nabi-nabi yang seperti itu kan, yang ke-24, 25. Dan juga kalau dia mengakui sebagai nabi 1, 2, 3, sebenarnya di Kristen nggak ada kan? Yang 1, 2, 3 itu mungkin ada nabi, cuma mungkin tidak sampai ke 24, 25 itu. Tidak sampai pulang. Tidak selanjutnya gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya dia mengakui seperti itu, jatuhnya jadi ini apa? Bercanda jadi. Ya, bisa bercanda. Kalau dia misalnya dalam konteks serius, berarti dia ini apa? Aliran sesat. Nah, kalau dia ada gitu. Ya itu tadi balik lagi, kalau dia ada pengikutnya, terus
dia menyebarkan ajaran yang ada nabi ke-26-nya, yaitu dia. Nah, itu baru bisa ditanggapi dengan serius. Tapi kalau cuma klaim sepihak, kayaknya itu kayak joke aja kayak gitu. Terus juga lanjut lagi, kalau yang masalahnya dia mengatakan Nabi Muhammad nabi yang cabul, nah itu bisa masuk kategori penistaan. Tapi balik lagi, kita jangan menanggapinya dengan emosi, karena bisa saja kita menanggapinya ini adalah orang gila atau gitu kan. Iya, kita belum tahu latar belakangnya. Pas di psikotes siapa tahu gila. Siapa tahu ada yang kurang. Tapi kan dia menyangkalnya begini, kalau misalnya dia bisa mengatakan hal tersebut adalah berdasarkan ajaran agama dia. Sebagaimana selayaknya seperti Ustadz Abdul Somad, Yahya Waloni, Yahya Waloni dan yang lainnya kan juga yang katanya menghina agama Kristen itu kan sebenarnya berdasarkan dari agamanya juga, agama Islam kan, yang dimana di agama Islam mungkin tidak ada kan yang seperti itu. Jadi kenapa dia salah mengatakan apa yang ada di ajaran agamanya yang memang tidak ada di ajaran agama Islam, yang ada di Kristen, sama seperti yang ada di agama Islam yang tidak ada di agama Kristen, kayak gitu maksudnya. Ya gitu sih. Terus kalau jadi menurut aku sendiri itu kayaknya kalau hukumnya harus berjalan kok. Hukumnya harus berjalan. Misalnya kalau dia ketahuan memang warga negara Indonesia, kayaknya memang bakal dihukum karena sesuai dengan undang-undangnya dia ini dalam kategori penistaan agama. Ya, karena dia sudah dilaporin dan kasusnya sudah viral. Tapi kan banyak di luar sana yang kasusnya tidak dilaporin, kasusnya tidak viral, tapi menista tetap menista sampai sekarang. Dan tidak ditangkap karena kasusnya tidak viral, tapi dan tidak ada yang melaporkan. Menurut aku pribadi kok. Ini menurut aku pribadi ini. Sebenarnya ini mengandai-ngandai ini ya, ini mengandai-ngandai. Ada yang komen apa-apa sedang ngomong mengandai-ngandai. Sebenarnya kok orang-orang yang menistakan agama ini seharusnya udah pantas ya. Apalagi kalau misalnya yang dibuat konten ucapan-ucapan yang dia bilang itu ada di video, bukan secara langsung di tempat publik. Tapi video ini publik, bukan termasuk publik, tapi dia tidak menyatakan secara langsung kepada semua orang. Tapi dia menyatakannya melalui video dan diupload melalui YouTube. Sebenarnya di luar negeri banyak yang kayak ini kok. Tapi bukan dalam hal agama, dalam hal politik. Seperti kalau di luar negeri itu kalau nggak salah namanya Alex Jones. Itu Alex Jones itu dulu suka memaki-maki, suka mengkritik juga tentang pemerintah di Amerika. Dia juga pernah di podcastnya pernah di delete sama Twitternya juga. Terus juga ada channel nomor 1 yang individu di dunia, PewDiePie. Dulu juga dia dianggap sebagai rasis. Sebenarnya sih dalam konteks dia tuh bercanda, tapi dimuat dalam salah satu media, kalau nggak salah tuh Wall Street Journal. Dan Wall Street Journal itu mengupload video di YouTube dan menyatakan bahwa PewDiePie ini rasis. Jadi di situ ditulis sebagai supremasis. Supremasis itu maksudnya tuh ialah mengunggulkan ras kulit putih. Dan tidak mengunggulkan ras kulit putih dan menistakan yang di Israel itu apa namanya? Kalau orang-orang Israel itu Yahudi. Ya, Judis. Orang Yahudi. Dan kasusnya tidak berakhir di penjara. Dan karena kasus itu tuh ada di YouTube dan berakhir di YouTube dengan cara klarifikasi. Sama halnya seperti Joseph Paul Zhang ini. Dia bilang katanya mengaku sebagai nabi ke-26, tapi dia membuat sebuah pernyataan lagi semacam klarifikasi dalam video kedua yang bilang katanya
hmm, yang katanya itu cuman jebakan Batman. Kalau sebenarnya bisa, semua orang bisa bilang kayak itu. Misalnya kalau ada pendakwa-pendakwa lain yang bilang kayak itu, ya tinggal bilang saja, klarifikasi kan itu cuma bercanda kan, dan berakhirnya di video, awal di video dan berakhir di video. Tapi sebenarnya orang-orang di sini tidak bisa menganggap seperti itu, yang mana kalau misalnya penistaan di penjara karena ada hukumnya yang melindungi. Karena ada undang-undangnya. Ya, karena ada undang-undangnya yang melindungi keyakinan kita, walaupun itu. Dan juga di Indonesia jangan lupa kita ada undang-undang ITE. Nah, sebenarnya kok penistaan agama ini disclaimer lagi ini. Ini cuman pendapat aku sendiri. Sebenarnya kok penistaan agama ini sama halnya dengan ketersinggungan kok. Jadi kayak ini kok ya. Misalnya kalau karena agamanya. Begini. Jadi ada misalnya ini kita ngomongin, ini kan penistaan agama ini secara langsung ya, ini kayak menghina tokoh-tokoh agama. Misalnya kalau kita ada cara pandang beragama yang berbeda kok. Contoh misalnya orang ada yang berjilbab, terus ada yang tidak berjilbab. Nah, dalam agama ada yang menuliskan bahwa mengharuskan berjilbab, tapi orang lain itu menjabarkan bahwa berhijab itu tidak wajib. Nah, sebenarnya itu misalnya kalau misalnya salah satu orang itu tersinggung, nah terus dia melaporkan itu berdasarkan penistaan agama, kan sama itu. Jadi bagaimana kalau misalnya pandangan-pandangan dia hidup beragama ini diupload melalui YouTube, dan ada beberapa orang yang tersinggung dan dilaporkan sebagai penistaan agama atau aliran sesat. Bisa. Ini kalau kita ngomongin yang masalah Paul Zhang ini, ya memang terang, ini memang jelas bahwa dia menistakan agama karena telah menghina tokoh agama, yaitu Nabi Muhammad. Tapi bagaimana jika penistaan agama ini akan meluas melalui dengan cara pandang orang beragama masing-masing. Kita bisa lihat di sini ada poligami. Ada yang boleh bilang poligami, ada yang bilang tidak poligami. Terus ada yang berhijab dengan tidak berhijab. Itu jadi masalah di sesama agama ya. Iya. Jadi saling tempur itu. Sesama keyakinan tapi beda pendapat. Tapi biasanya kalau sesama keyakinan itu tidak berakhir di sesama. Kayaknya tidak lah, harus berakhir di penjara. Pokoknya harusnya ada hukum lain tertentu ya. Hukum tertentu, tapi bukan hukum cambuk. Ada hukum tertentu yang memberikan efek jera. Ya sama kayak kasusnya Ferdian Paleka yang waktu sampah kemarin juga. Itu kan seharusnya sih hukumnya jangan penjara, tapi hukum yang lain lah. Cek ini ya mikirnya, cek ini maksudnya begini. Begini. Nah, misalnya kalau banyak orang yang menistakan agama, banyak orang yang pencemaran nama baik, penjara kita ini kan udah penuh. Nah, jadi kalau penuh dengan kasus-kasus yang tidak begitu merugikan, tidak tidak merugikan secara materi dan juga secara fisik. Jadi kalau misalnya semua sel itu penistaan agama galau itu, yang maling-maling itu nak dipenjara kemana itu? Iya, yang itu. Maling, pembunuh, pencuri, apalagi pemerkosaan, begal ya pokoknya kejahatan kriminal ekstrim lah, kayak misalnya pemboman itu kan, yang teroris dan lain sebagainya. Kalau ini kan dipenjara karena mulut, karena bicara, padahal hanya bicara, bukan tindakan. Bukan membunuh, bukan memerkosa, bukan melakukan kejahatan ekstrim lainnya, hanya kesalahan bicara atau memang sengaja, tapi hanya keluar dari mulut, dari lisan, dan itu isinya bergabung dengan orang-orang yang tadi yang di penjara tadi sampai penuh, dan mereka satu pemikiran. Dan nanti ketika mereka keluar akan menjadi besar. Kayaknya kalau untuk masalah yang di luar
kriminal pembunuhan yang merugikan materi dan merugikan fisik sampai menghilangkan nyawa seseorang misalnya kan, itu harus dibedakan. Jangan hukumnya sama penjara kepada orang yang menistakan agama, kepada orang yang suka menghina, kepada orang yang menyakiti hati orang lain, misalnya kayak pencemaran nama baik dan lain sebagainya, yang dalam tanda kutip tidak merugikan materi materi kepada orang tersebut, kayaknya gak usahlah di penjara, harus ada hukuman lainnya, mungkin bisa berupa denda atau mungkin berupa dimasukkan ke dalam suatu pendidikan. Pokoknya intinya udah pantas lah Hmm. untuk memenjarakan seorang penista agama, karena orang menistakan agama tuh bukan melalui video, pokoknya seluruh orang ini nih pasti pernah menistakan, walau tidak merasa. Iya, pasti pernah, dan juga belum tentu ada yang melaporkan juga kan. Wong obrolan selingkaran kita tuh lah. Obrolan secara di warung kopi misalnya, di kafe, obrolan sama teman tanpa ada yang merekam. Jadi ini kok tadi kasus ada baru lagi. Ini ada kasus yang menarik berdasarkan agama juga. Terus juga kita pernah ini membicarakan ini secara off cam. Ini tentang toa masjid. Nah, jadi di sini ada selanjutnya ya, bukan Paul lagi. Bukan Paul ini. Lagi dipotong ini video ini. Jadi ini masalah toa masjid. Jadi di sini ada berita dari fifa.co.id, usai protes toa masjid, Zaskia Ardia Meka disindir warga. Jadi berita sebelumnya ini ini kalau tidak salah si Zaskia Ardia Meka ini mengkritik toa masjid karena yang sahur ya. Yang sahur. Dan kalau nggak salah ada videonya juga, Zaskia Ardia Meka ini face to face sama yang ini, yang meneriakan di toa masjid. Nah, menurut Koko, ya, masalah toa harus nggak untuk membangunkan sahur itu menggunakan toa masjid? Kalau menurut aku pribadi sih, menurut aku pribadi sih tidak harus. Tapi kalau mau melakukannya ya silakan, tetapi kalau harus itu tidak. Kata-kata yang harus itu kayaknya berarti tidak ada jalan lain. Kalau harus berarti hanya satu-satunya jalan, harus kan, harus melalui itu. Nah, sekarang kalau mau membangunkan di zaman sekarang, apalagi ya, membangunkan orang untuk sahur, itu tidak harus menggunakan toa masjid. Apalagi dengan kondisi yang sekarang, kondisi misalnya kayak di suatu pemukiman, mungkin yang pemukiman ini mungkin mayoritasnya memang Islam, terus ada masjid di sekitar warga, ada masjid, ada musola, ada ini ya, silakan mungkin. Terus juga mungkin tidak ada orang yang sakit di sekitar situ, ya silakan menggunakan toa masjid. Tapi kalau misalnya di lingkungan ini banyak juga orang-orang yang beragama lain, misalnya kan dalam satu RT, satu RW di lingkungan ini banyak minoritasnya, walau tetap ada mayoritas pasti tetap ada, tapi mungkin banyak ada juga minoritasnya. Menurut aku sih ya tidak harus menggunakan toa masjid, apalagi yang sampai gedor-gedor, ada yang kayak pawai, bawa musik, bangunin sahur, itu kayaknya sudah di zaman sekarang sudah tidak zaman lagi yang seperti itu. Karena kita kan di rumah sudah ada HP untuk ngidupin alarm, sudah ada banyak lah macam-macamnya untuk bisa kita bangun sahur. Tapi kita lihat sejarahnya dulu kayaknya kenapa ini menurut kita masing-masing aja nih kan, kenapa sih ini tempat ibadah kita ini, masjid ini harus ada toa untuk
untuk memberitahu kita beribadah atau sahur itu. Ya, Mungkin kalau menurut aku pribadi kok, karena toa itu di zaman ya, dulu, zaman dulu ya, ya. jadi di zaman dulu itu kan kita ini kan media tuh sedikit tidak ada, dan mungkin juga tidak ada jam, tidak ada jam dan tidak ada handphone pada saat itu, tidak dan ada alarm. televisi juga channelnya baru satu dan tidak bisa tidak bisa dipatokan sebagai mungkin alat. jauh sebelum itu malah. Iya. Mungkin jauh pada zaman Nabi dulu mungkin. Zaman Nabi dulu belum ada mungkin toa. Iya, Alat pengeras suara. Iya, alat mungkin pengeras pada suara. zamannya perang dunia atau Iya. kan ada masjid-masjid di luar negeri sana mungkin menggunakan toa sebagai alat kapan kita mau beribadah. Dan juga mungkin kenapa harus menggunakan toa, karena jarak pemukiman warga kok sama jarak masjid jauh-jauh. Itu sangat jauh. Mungkin harus menggunakan toa, karena kalau misalnya azannya tidak menggunakan toa, ya tidak terdengar oleh pemukiman warga untuk sholat. Nah, tapi kalau digunakan untuk zaman sekarang, di TV juga ada kan. Iya, di zaman sekarang menurut saya sih ini pribadi sendiri ini kurang efektif jadinya. Tapi mungkin bukan kurang efektif sih, efektif, cuman agak mengganggu. Ya, agak mengganggu. Apalagi sekarang ini kok pengalaman waktu KKN. Dulu waktu KKN kan setiap hari Minggu ada kegiatan sholat subuh. Jadi sholat subuhnya itu di musola. Nah, dan musola ini kok, jadi untuk jalan tempuhnya ke musola itu jalannya itu jalan setapak kok. Nah, sedangkan kami untuk ke musola itu menggunakan motor. Jadi satu motor satu orang. Jadi gitu. Ya, jadi di situ tuh ketika kalau ada motor berparkir di situ, orang untuk berjalan aja susah. Nah, dan yang sangat memprihatinnya itu musola ini di tengah-tengah tempat tinggal warga. Jadi dan yang lebih memperhatikannya lagi itu ialah pada saat azan dia menggunakan toa. Sebenarnya sih tidak harus menggunakan toa kan, karena memang sudah di tengah-tengah pemukiman warga. Terus untuk zaman sekarang kita sudah ada HP dan sudah ada TV dan juga ada radio sebagai alat penunjuk jam, dan juga ada jam kapan untuk kita sholat dan kapan untuk kita berbuka puasa dan kapan untuk kita sahur. Dan juga kita juga berbuka puasa nggak mendengar toa. Sebenarnya ada toa. Sebenarnya di pemukiman kita nih masjid itu agak jauh dari pemukiman warga sebenarnya. Sebenarnya di tengah-tengah, tapi agak jauh sedikit dari pemukiman warga. Situ. Di agak seberang dikit lah. Nah. Iya, kalau menurut aku sih jadinya kurang efektif karena itu tidak jadi patokan orang lagi. Tidak, kalau dulu kan itu jadi patokan orang, misalnya dengar suara toa, suara azan di masjid itu sudah jadi patokan. Tapi kalau sekarang banyak patokannya, banyak hal-hal yang lain yang jadi patokan, misalnya kayak dari setel alarm di HP kan, itu suka ada tuh yang suara azan di HP. Nah, atau di TV lokal kan, walaupun memang sebenarnya kadang juga berbeda azan yang ada di masjid dengan di TV itu beda beberapa detik kadang kan. Tapi kan itu tidak, di zaman sekarang tidak jadi masalah hal-hal yang seperti itu kan. Kita juga kan sholat kan dikasih waktu agak panjang, misalnya kayak sholat maghrib misalnya kan, dari mulai azan sampai jangan sampai lewat sejam 2 jam kan. Nah, itu kan tidak jadi masalah kalau perbedaan semenit 2 menit itu. Nah, jadi untuk yang kasusnya Zaskia ini, yang dia protes toa masjid untuk bangunin sahur ini, karena yang protes Zaskia orang Islam. Dulu juga pernah ada kasus serupa yang protes toa masjid,
ibu-ibu yang beragama Kristen. Itu karena masjidnya itu dekat dengan rumah dia. Jadi dia protes, kok bisa nggak itu tua masjid itu dikecilin, katanya kan terlalu keras karena rumahnya kebetulan berdekatan dengan masjid tersebut. Dilaporin oleh warga yang kemarin itu kan. Dan sebenarnya di situ tidak ada kata-kata penistaan ya. Iya, ya karena itu tadi balik lagi. Jadi yang jadi permasalahan adalah ketika orang yang beragama lain memprotes atau mengkritik dan ya mengkritik lah, Ya, mengkritik, memprotes atau berkeluh kesah dengan agama lain, orang-orang yang melakukan kegiatan agamanya tapi agama lain. Jadi itu yang sering jadi permasalahan. Tapi kalau sesama agama ini ada masalah tapi kayaknya udah hilang aja atau tidak dibahas lagi, tidak sampai ke ranah hukum lah intinya. Nanti ada yang bilang kok di komentar. Tapi kan kalau misalnya di tempat aku ini nggak ada itu kan toa masjid itu. Toa masjid itu ya masih sebagai Iya boleh. Itu sebenarnya nggak masalah sebenarnya. Ya masalah itu tuh kayak pengecualian, misalnya kalau di tempat-tempat tertentu, misalnya di sana tidak ada listrik misalnya, atau warganya masih menggunakan HP jadul, atau juga pemukimannya jauh-jauh, iya. Atau juga seperti yang aku bilang tadi, memang dalam pemukiman itu mayoritas memang Islam, tidak ada agama-agama lain di situ. Silahkan saja kan, karena itu kesepakatan warga di sana kan. Tapi kita juga harus maksud aku gini, walaupun kita banyak mayoritasnya agama Islam, tapi kan kita juga harus menerapkan rasa toleransi kepada orang-orang lain kayak gitu. Terus juga kita nggak tahu di wilayah kita itu ada orang sakit atau tidak, ada orang tua atau tidak, apalagi kalau lokasinya benar-benar sebelahan dengan masjid tersebut kan. Itu sangat-sangat mengganggu bagi mereka kayak gitu. Intinya kita harus menghargai lah, menghargai saling sesama menghargai. masing-masing. Seperti di kota Serang kok. Nah, di kota Serang itu kan mereka harus menghargai orang puasa kok. Jadi yang minoritas ikutan puasa. Sebenarnya aneh juga ya kalau melihat kayak gitu, tapi itu sudahlah jadi keputusan mereka sebenarnya. Masa bodoh juga sih, karena kita juga kan tidak tinggal di Serang. Sebenarnya kita ngomongin masalah yang Paul Zhang ini juga. Iya, tapi kan ini menasional, menasional. Tidak di satu kota tertentu saja yang merasa tersinggung kan. Kali ini kan menasional, atau bahkan mungkin yang bahas ini cuma orang Islam sama orang Kristen kok. Iya. Tapi kalau orang Hindu sama Buddha ya sudahlah. Ya kan nggak mungkin ini nggak bakal dibahas kecuali kalau disenggol agamanya gitu. Iya, kayak misalnya kalau ada orang Islam yang hobinya melakukan sweeping pada waktu Natal misalnya kan, pakai atribut Natal, pakai topi Santa Claus dan segala macamnya kan, itu berarti kan dia sudah mengganggu, mencampuri kegiatan orang kan, mencampuri kegiatan agama lain. Nah, itu kan sebenarnya yang terjadi. Tapi kalau misalnya orang yang minoritas mencampuri urusan yang mayoritas agama Islam, nah itu lebih istilahnya dalam tanda kutip ngamuk orang-orang Islamnya. Padahal orang-orang yang Islam yang mayoritas dulu juga pernah banyak bahkan kasus-kasus sweeping, kasus-kasus kayak menutup rumah makan misalnya kayak gitu kan, menutup rumah makan di saat bulan puasa, padahal dari pemerintahnya hanya berupa imbauan misalnya, tidak ada peraturan khusus tidak boleh buka kecuali di Serang ya. Nah, di kota-kota lain, tapi ormas ini yang berusaha mencampuri urusan orang, padahal tadi hanya berupa imbauan, misalnya boleh buka rumah makan tapi dipasang tirai. Datanglah ormas-ormas ini yang malah
bukan pemasangan tirai tapi ditutup. Nah, ditutup. Nah, ini kan yang jadi permasalahan. Karena dia banyak, dia organisasi masyarakat, orangnya banyak, dia bisa melakukan kegiatan seperti itu. Tapi giliran ada orang yang protes, misalnya suara masjid, kalau masjid terlalu keras, mengganggu dia, kata dia. Nah, malah dia yang dipermasalahkan. Ini kan susah jadinya. Malah dia yang sudah mungkin sudah merasakan kesusahan, merasakan berisik, merasa terganggu, dia melapor, malah dia yang salah. Oke. Gitu. Sebenarnya ada lagi yang dibahas ini. Jadi lanjut di sesi berikutnya. Saya habis baterai oleh kita bahas lagi. Dan next konten ini kita membahas tentang tentang konten yang pernah dibuat tapi ini belum diupload, tapi jangan lupa saksikan. Itu nama segmennya Awam Picture. Jadi di situ kita kayak versus kayak itu. Misalnya contoh di video yang pertama itu vaksin versus tidak divaksin. Terus posisi seksi di atas atau di bawah gitu. Okay. Dan yang selanjutnya ini mungkin di konten ini tentang agama juga, membahas tentang agama juga. Oke. Dan akhirnya Bintang Podcast telah dicemari juga oleh topik ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, yang sepemikiran dengan kita, silakan komen yang bagus, silakan like dan juga subscribe, pastikan. Boleh juga silakan share ke teman-teman kalian video ini. Sampai ketemu lagi di Bintang Podcast berikutnya.